Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini saya akan membacakan terjemahan Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 81 sampai dengan ayat 90. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kamu mendatangi laki-laki untuk memuaskan syahwat, bukan kepada wanita. Kamu betul-betul bangsa yang sudah keterlaluan. Tiada lain jawaban kaumnya terhadap keingkarannya ini hanya mengatakan, usirlah mereka dari kotamu ini. Mereka adalah orang-orang yang berlagak suci. Maksudnya adalah Nabi Lot dan para pengikutnya. Kemudian kami selamatkan dia dan keluarganya kecuali istrinya. Dia termasuk orang yang tinggal di belakang. Kamu mendatangi laki-laki untuk memuaskan syahwat, bukan kepada wanita. Kamu betul-betul bangsa yang sudah keterlaluan. Tiada lain jawaban kaumnya terhadap keingkarannya ini hanya mengatakan, usirlah mereka. Maksudnya adalah Nabi Lut dan pengikutnya dari kotamu ini. Mereka adalah orang-orang yang berlagak suci. Kemudian kami selamatkan dia dan keluarganya kecuali istrinya. Dia termasuk orang yang tinggal di belakang. Lalu kami hujani mereka dengan batu, maka perhatikanlah bagaimana akibatnya orang yang berdosa itu. Dan kepada Madian kami utus saudara sebangsanya Syuaib. Dia berkata, sembahlah Allah, tiada Tuhan bagimu selain Dia. Telah datang kepadamu bukti nyata dari Tuhanmu. Karena itu sempurnakanlah takaran dan timbangan dalam jual beli, dan janganlah merugikan sesuatu hak orang lain. Selanjutnya, jangan merusak di muka bumi sesudah Tuhan membangunnya. Hal-hal yang tersebut itu lebih baik bagimu jika memang kamu orang yang beriman. Catatan, maksudnya mukjizat yang dianugerahkan kepada Nabi Syuaib tidak dijelaskan apa mukjizat itu, namun setiap rasul yang diutus Tuhan kepada masyarakat umat manusia disertai dengan mukjizat yang menunjukkan bukti kebenaran dari kerasulannya sesuai dengan situasi dan kondisi dari umat yang bersangkutan. Ada kalanya berupa keajaiban-keajaiban materi, dan ada pula mukjizat insani yang rasional. Yang kedua, merugikan hak orang lain selain dari mengurangi ukuran takaran dan timbangan, termasuk juga mencuri, menipu, korupsi, mengganggu ketentraman umum, merusak tata susila, berbuat onar, dan sebagainya. Yang ketiga, Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk budaya dengan karunia tiada batas. Misalnya memberi daya pikir, kemampuan berkreatif, mengadakan peraturan-peraturan untuk keselamatan dan kebahagiaan mereka di dunia maupun di akhirat. Mengutus rasul-rasul dengan tugas menyempurnakan citra kemanusiaan, iman, adab, dan akhlak dalam pergaulan berumah tangga dan umum. Memberikan ilmu kepada para sarjana yang akan memberikan penyuluhan dalam bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, teknologi, dan sebagainya. Semuanya itu adalah untaian karunia Allah yang diperlukan untuk membangun manusia seutuhnya.
membina masyarakat adil dan makmur, dan menciptakan perdamaian dunia. Dan janganlah kamu duduk di jalan untuk menakut-nakuti orang beriman kepada Syuaib dan menghalang-halangi dari jalan Allah, dan menginginkan jalan Allah itu berkisar dari tujuannya. Dan renungkanlah ketika jumlahmu sedikit lalu dikembangbiakkannya kamu dengan memberi berkat keturunan dan dana. Lalu perhatikan pula akibat-akibat yang diderita oleh bangsa-bangsa yang berdekatan dengan kamu karena mereka berbuat kerusakan. Catatan, tatkala dakwah Nabi Syuaib sudah agak meluas, maka penduduk negeri yang berdekatan dengan Nabi Syuaib berdatangan untuk beriman dan mendapatkan petunjuk. Tapi mereka dicegat di tengah jalan oleh orang-orang berandalan sebagai sebangsa Syuaib sambil menakut-nakuti untuk dibunuh kalau berani meneruskan perjalanan. Ancaman itu diiringi pula dengan fitnah dan kebohongan dengan mengatakan bahwa agama yang dibawa Syuaib adalah sesat. Kalau kalian turut, kalian pun akan sesat pula, karena itu kembali sajalah. Yang kedua adalah lihat kaum Nuh, Ad, dan kaum Samud. Dan bila ada segolongan di antara yang telah mempercayai apa yang harus kusampaikan sehubungan dengan tugasku sebagai Rasul, dan ada pula segolongan lain yang tidak percaya, maka sabarlah sampai Allah memberikan keputusan antara kita, dan Dia adalah hakim yang paling baik dari segala hakim. Orang-orang yang termuka dari kaum Syuaib yang sangat sombong itu berkata, "Hai Syuaib, kami akan mengusir kamu dan para pengikutmu yang beriman itu dari negeri kami ini, atau kamu bersedia kembali menganut agama kami?" Syuaib menjawab, "Apakah akan kamu paksa juga sekalipun kami tidak sudi? Alangkah besarnya kebohongan kami kepada Allah kalau kami kembali menganut agamamu sesudah Allah melepaskan kami dari agama itu. Kami tidak akan kembali lagi kepada agamamu itu kecuali kalau Allah menghendaki. Tuhan kami, pengetahuan Tuhan kami sangat luas dalam segala-galanya, kepada Allah lah kami bertawakal. Wahai Tuhan kami, berilah keputusan yang seadil-adilnya antara kami dan kaum kami itu. Sebenarnya Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Berkatalah orang-orang kafir terkemuka dari kaum Syuaib kepada sesamanya, "Jika kamu mengikuti Syuaib, niscaya kamu akan merugi." Kemudian mereka diganyang oleh gempa bumi, lalu mayat-mayat mereka bergelimpangan dalam rumahnya masing-masing. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kami bacakan terjemahan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 81 sampai dengan ayat 90. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.